Oh well, hello, hello. Hai semuanya, Sagittarius cintaku. Sekarang giliran kalian ya. Sesuai judul video ini yang kalian lihat di atas. Aku lagi seneng ya moodnya. Aku habis live tadi di TikTok. Terus kayak hasilnya bagus-bagus banget. Rezeki orang lagi bagus-bagusnya ya. Jadi energi akunya juga feedbacknya menyenangkan. Oke, lanjut lagi. Seperti yang kalian lihat di judul video ya di atas. Ini aku bacain prediksi kalian sampai akhir tahun ya. Jadi ini kan video bulan Juli. Jadi ini dari bulan Juli sampai ini sih. Sampai mana? Sampai Desember 2022 ya. Seperti biasa aku bagi video ini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah general life kalian seperti apa, kemudian love life kalian seperti apa, karir keuangan, dan yang terakhir adalah advice buat kalian. Oke? Aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa video ini sifatnya general. Jadi ini umum ya. Bisa cocok sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Sagittarius. Oh, kalau kalian mau lebih private, lebih akurat buat kalian, itu namanya private reading. Kalian bisa langsung aja kunjungi dan DM Instagram aku @tiflatarot ya. Ada tuh di bawah atau di bio aku, description box juga ada. Oke. Mak, loncat semua. Kalian suka gak sih koleksi kristal aku yang baru? Ada ini, ada mawar ini, mawar labradorite, sini juga ada mawar rose quartz, sama ini juga ada amethyst dari Uruguay. Cakep banget ya, aku suka banget sama kristal ini belakangan. Cantik juga gak sih dilihat? Let's go. Oke. Sagittarius ya. Sagittarius untuk bulan Juli sampai Agustus. Kita ada apa nih? Juli Agustus ya untuk Sagittarius dekat-dekat ini. General life-nya kalian. Spirit guide, guide angel, please talk to me this reading. Please let para Sagittarius di sini. Know the truth. Oh, kita ada yang aktif ya. Kayak ngeng. Kayak ini gak sih, kayak ngeng motor gitu. Iya, ini sesuai sih. Juli Agustus ini memang kan lagi aktif-aktifnya ya bun ya. Aduh, usianya lagi aktif-aktifnya banget nih. Mau apa aja kalian semangat. Dan kalian hanya bisa mengandalkan diri kalian. Dan kalian tuh sangat bersyukur dengan kalian yang punya trait atau karakter yang sesemangat itu ya. Kalian bersyukur karena banyak orang yang suka dengan karakter kalian seperti itu. Tapi mungkin di bulan Agustus nanti nih kamu ngerasa sedikit ditinggalkan atau mungkin bahkan dihianati di sini ya. Ada yang ngerasa dihianati, tapi lebih dihianatinya lebih sedih sih daripada marah ya. Mungkin karena kalian ngerasa ya Allah gini amat sih, gue udah sayang-sayang sama nih orang, gue udah berdedikasi gitu kan. Tapi by the way ini kunzite sama strawberry quartz buat kalian, pink. Senada sama ini ya, bagusnya sih. Oh, cantik banget gak sih? Suka banget sama ini. Ya, tapi kalian ngerasa kayak ya nggak dihargain atau ngerasa dikeluarkan dari bagian gitu ya. Mungkin di bulan Agustus di sini ada rasa kesedihan di sini sih. Dari angka kita punya 1, 2, 2 atau 4, ada 5 juga. Kita langsung ke tarotnya ya untuk Juli Agustus. Pada Sagittarius kita punya ada The Hermit. Ini kayak mirip-mirip sih. Sebenarnya dari awal bulan Juli tuh kan udah banyak refleksi ya. Cuman kayak kalian nih sayangnya kalian nih. Kalian dari awal bulan Juli tuh sudah berpikir untuk udah tenangin dulu, kita refleksikan dulu apa. Cuman kayak kamu ngerasa aduh buang-buang waktu banget. Daripada bengong-bengong buat refleksi gitu, mendingan waktunya gua pakai buat nyari duit kayak gitu. Dan kalau secara keuangan atau karir ya, atau apapun yang sedang kalian kerjakan, mungkin dari bulan Juli ya, Juli ke Agustus ini rada melambat sih. Tidak sekencang bulan Juni ya, Sagittarius ya. Tapi nggak usah khawatir, benih-benih keuangan, benih uang, benih rezeki, atau benih-benih yang sedang kalian tanam tuh tetap terjadi, cuman memang progresnya tuh lambat, mungkin nggak kelihatan hasilnya, tapi nggak usah khawatir ya, ujung-ujungnya akan ada kemenangan atau keberhasilan yang kamu dapat di sini. Apalagi keberhasilan ini ternyata juga bisa menutup kesedihan kamu ya, karena ada orphan di sini. Ini ada sesuatu yang kamu dapatkan, ada keberhasilan nih, dan kamu sangat-sangat bersyukur karena itu terjadi ke kehidupan kamu. Aduh, tumpah semua cin. Penuh banget deh mejaku nih.
Butuh meja baru. Aku harus lebih rajin lagi lah ya bikin videonya nih. Biar duitnya lebih banyak, bisa beli meja baru atau kursi baru. Tahu gak sih, aku kalau bacain kan tuh diri loh. Lumayan banget gak sih? Nah, ini kita dari Tilly Fortune Cards-nya ya. Kita baca ini ada peruntungan apa buat para Sagittarius di bulan Juli sampai Agustus ya. Banyak Shin. Kita ada bulan September. Oh, ini nih benih-benih yang kamu tanam ini mungkin akan berbuah di bulan September ya. Lalu akan ada a fair woman, kamu mungkin akan berdealing dengan orang yang dia punya fair complexion ya, entah rambutnya putih, abu-abu atau blonde, atau memang dia lebih tua daripada kamu sih, yang aku lihat ya. Lalu kita ada 10 card, celebration, fun, enjoyment, ada sesuatu yang kamu rayakan, ada masih senang-senangnya juga ya, sama 4 leaf clovers, keberuntungan, nice, ada keberuntungan masih menyertai kamu. Gengs, bahkan ketika kamu lagi sedih pun sebenarnya tuh ada keberuntungan di balik itu semua tanpa kamu sadari. Gitu Sagittarius. Sekarang kita masuk ke mana? Ke bulan September Oktober ya. Bulan September Oktober untuk para Sagittarius tercinta. September Oktober kita punya The Temple Path. Oh, nyambung nih ya. Mungkin di akhir Agustus kamu ada yang disedihkan, ditinggalkan, atau ngerasa ya tidak sesuai lah. Dan bikin kamu lebih ingin menyendiri dengan kartu Temple Path. Gak banyak yang kamu lakukan saat bertolak belakang dengan awal bulan Juli, di mana kamu berapi-api banget ya. Di awal bulan September kamu banyak menghabiskan waktu untuk sendiri, bahkan berusaha dekat dengan Tuhan. Banyak-banyakin kayak puasa juga di sini ya. Atau ya beribadah. Banyak kamu berkomunikasi dengan Tuhan sih dekat-dekat itu di bulan September Oktober. Lalu dari angka kita punya 12 atau 3, ya kan? Kamu berusaha untuk membalancekan atau menyeimbangkan kamu punya energi, karena mungkin tadinya cukup burn out. Di sini kamu mencoba kayak chill down, chill supaya energi kamu seimbang lagi, semuanya bisa netral lagi, bisa detox lagi kayak gitu. Dari angka kita lagi-lagi 12 ya, 12 sama aja 3. Lalu selanjutnya kita ada The Garden and the Gate. Jadi ada roman-romannya kamu rada-rada membandingkan dari kamu. Oh my god, aku merinding. 3, ya kan, 1 tambah 2, 3. 4 tambah 8, 12. 1 tambah 2, 3. Ini 3 juga. 3. Nah, coba Google. Angels Numbers, 3. Ada pesan apa tuh? 3. Coba Google di bawah. Sagittarius komen di bawah. 3 tuh apa? The Garden and the Gate. Jadi ada lagi-lagi ada makna kamu tidak puas dengan apa yang kamu punya, dan kamu memilih untuk kayak membiarkan diri kamu untuk mengiri gitu loh, mengiri membandingkan diri kamu dengan yang lain. Padahal kalau kamu perhatikan lebih lanjut, lihat nih, kamu punya kondisi yang indah juga, kondisi yang baik juga di sini. Lihat tuh, The Garden and the Gate, kondisinya baik, kondisinya makmur juga ya. Di sini ada Nine of Wands, mungkin kamu jadi kayak ngeset boundaries dengan orang-orang yang sekiranya tidak memberikan kebaikan buat kamu, ya. Kamu nggak segampang itu terpengaruh juga dengan ajakan orang untuk yuk kesini yuk gitu. Nggak, kamu lagi jaga membatasi diri kamu dengan orang-orang yang sekiranya memberikan vibe negatif aja sih di sini. Dengan kartu Nine of Wands. Ini juga nih ya, walaupun kayaknya kesannya kalian menjauh, tapi sebenarnya kalian tuh justru lagi bertahannya supaya nggak kebawa emosi, supaya nggak kebawa sedih-sedihnya. Justru ini memang tindakan yang tepat atau tindakan yang baik, Sagittarius. Lalu selanjutnya kita ada Knight of Swords, sama kita ada The Sun. Oh nice. Jadi nih ketika kalian lagi masa-masa pemulihan itu akan cepat terjadinya ya. Terus ketika kamu lagi semuanya segalanya bergerak dengan cepat, terjadi secara cepat. Kemudian dengan kartu The Garden and the Gate tadi, ketika kamu lagi bandingin orang-orang ini, justru yang kamu lupakan, matahari tuh ada di kehidupan kamu, yang artinya kehidupan kamu tuh lebih gemerlap, lebih cerah, lebih jelas, lebih hangat, dan banyak dari usaha-usaha kalian tuh yang bermekaran gitu loh. Coba disadari dulu, mataharinya tuh ada di kamu loh, di rumah kamu, bukan di orang lain. Come on lah. Sagittarius, you can do better than this. Oh, langsung dapat 5 ya. Kita dapat anjay, banyak banget 6. Oke, dapat teapot,
Did friendship with someone of the same sex, mungkin temanya juga adalah pertemanan sama teman-teman kamu yang sama jenis ya. Terus juga ada gavel, involvement with the law. Apa nih? Keterkaitan kamu sama hukum nih, mungkin akan berhadapan dengan kasus hukum kali ya. Yang ketiga ada eagle, triumph over troubles, obstacles, kemenangan ya, kalau ada masalah itu akan memenangkan. Mungkin kalau terlibat dengan hukum kamu akan memenangkan kasus itu. Lalu yang keempat kita ada needle and thread, a sincere wish will be granted, keinginan kamu yang tulus akan tercapai. Yang kelima kita ada like, stepping into a new experience, mungkin ini kali ya, bakal ada experience yang baru yang datang ke kehidupan kamu. Lalu kita ada impart, problems to be resolved, ini sama nih, permasalahan yang akan segera terpecahkan. Sama Cain, pay attention to your health. Nah, ini memang udahlah semuanya ada maksud ya. Kamu lagi menyendiri ini memang saat yang tepat untuk memperhatikan kesehatan kamu. Kesehatannya nggak cuma fisik ya, tapi kesehatan mental juga nih. Perhatikan makanan, asupan makanan, minuman, juga asupan kamu mentalnya juga ya. Jangan lupa me time, senang-senang. Terus juga tidurnya juga yang cukup, jangan begadang. Jauhkan dari orang-orang yang toksik, yang cuma jadi energy vampire, nyerap energi kamu doang gitu, nggak ada faedahnya. Lalu untuk di akhir tahun ada November, Desember nih ya. Kalian komen di bawah dong kalau kalian suka tipe-tipe bacaan yang detail dan panjang kayak gini. Kalian lebih suka bacaan zodiak atau general reading? Aku tuh pengen banget naikin views-nya aku. Cuman kayak aku tuh nggak ngerti kalian tuh lebih suka yang mana sih sebenarnya. Oke, November, Desember ya. Kita pertama details. Wah, apa nih? Kayak kan bakal sibuk ya. Banyak hal yang detail yang perlu kamu segera selesaikan. Lalu ada solitude. Ini aku geser ke sini lagi kita biar muat. Ada details, ada solitude. Menyendiri lagi nih. Entah menyendiri atau memang kamu lebih suka menyendiri. Dan sambil bekerja pun lagi-lagi kamu berefleksi ya. Nih, hati-hati, jaga kesehatan juga ya. Bakal makin sibuk, banyak paperwork mungkin ya, kerjaan-kerjaan dokumen yang harus diselesaikan. Dan mungkin gara-gara kamu sibuk, tenggelam dengan kesibukan kamu, jadinya kamu menyendiri, lebih suka menyendiri dan memang lebih aman kalau sendiri. Kemudian di bulan Desembernya, memang kamu ngerasa ada rasa uncertainty ya, atau ketidakjelasan. Tapi dengan kartu itu di unknown, artinya kamu diminta untuk maju terus aja ke depan. Walaupun mata kamu ketutup, yang bisa kamu lakukan adalah tetap maju. Nggak apa-apa, optimis aja. Kalau kita perhatikan di belakang ada rainbows ya. Yang artinya akan ada kabar baik. Bunganya pun juga ada walaupun sedikit dan bermekaran. Dan ada si burung, artinya kamu tuh akan selalu dapat protection atau dapat perlindungan. Akan ada aja yang mengawasi kamu dan membimbing kamu ke tempat yang tepat. Lalu ada Five of Cups. Mungkin ada rasa menyebalkan ya, rasa kesel karena kamu yang sebenarnya pengen menikmati liburan atau fokus ke diri kamu, jadinya harus ngurusin hal-hal yang nggak kamu suka, tapi kamu ngerasa ada tanggung jawab di situ. Tapi seperti biasa nih, Five of Cups tuh ngomongin tentang rasa bersyukur juga. Lihat, walaupun ada 4 cups yang tumpah, tapi at least ada satu hal yang membuat kamu bertahan atau membuat kamu suka di sini. Masih ada rasa bersyukur ya. Fokus ke rasa bersyukur juga di sini, Sagittarius. 747. Oke. Angka 7 keluar 2 kali ya. Lalu yang selanjutnya kita ada Six of Swords. Oke. Suasana atau situasi yang kurang menyenangkan buat kamu ini pada akhirnya juga akan selesai ya. Nggak usah khawatir beneran deh. Di sini ada Six of Swords, jadi akan ada kemajuan. Akan ada kemajuan yang berkaitan dengan masalah kamu tadi. Semuanya akan berprogres, semuanya akan bergerak. Tidak hanya melibatkan kamu aja, tapi semua urusan yang berkaitan dan berhubungan sama kamu gitu. Kita bagus ya. Lalu yang terakhir kita ada The World. Bagus banget ini muncul di akhir tahun ya. The World ini ngomong tentang lengkap, completion. Jadi mungkin ini berita bagusnya gini. Pertama, tugas-tugas kamu itu selesai di akhir tahun. Yang artinya 2023 nggak akan ada postpone task gitu. Atau tugas-tugas yang menumpuk, tugas-tugas yang tertunda. Bagus tuh. Jadi 2023 nanti kamu bisa memulai tahunnya dengan fresh, dengan dengan seger gitu kan, karena semuanya mulai lagi dari nol. Terus juga artinya target-target kalian yang ingin kalian capai di tahun 2022 itu juga akan tercapai. Dan akhirnya kamu ngerasa kayak, inilah hidupku. Senang banget sih kamu karena semuanya tuntas, semuanya selesai.
Gimana sih kayak nyelesain tugas tuh gimana? Seneng banget kan? Oke. Lalu yang pertama kita ada money, wealth. Atau ngomongin tentang kekayaan nih. Wah, uang bakal mengalir deras nih ya, November, Desember. Lalu ada boot, increase your effort if you want to achieve your goals. Nah, untuk naikin pemasukan kamu, naikin apa namanya keberuntungan kamu, memang harus ada usaha dulu. Usahanya kamu dikerasin ya. Naikin barnya itu, naikin barnya. Sama yang ketiga, compliments from an admirer. Kamu bakal banyak dapat pujian dari orang-orang yang mengagumi kamu, yang menggamari kamu, yang memuji kamu, yang suka sama kamu sih. Kamu bakal dapat banyak perhatian ya. Dan banyak ucapan selamat dan congratulations sama aja sih. Oke, lanjut kita ke karir keuangan ya. Ini aku rapiin dulu. Ya. Habis ini kita langsung ke love life dulu dong. Karir keuangannya setelah ini ya. Kita ke love life dulu, baru kita ke karir keuangan. Ini aku rapiin dulu. Oke. Kita langsung masuk ke karir keuangan. Salah. Love life. Oke, lanjut kita ke apa tadi? Janjiku apa? Ke love life ya. Love life relationship untuk Sagittarius. Kita mulai dari bulan Juli dulu. Bulan Juli, Agustus. Ya. Tiba-tiba pengen makan Indomie. Apa sih Indomie favorit kalian di bawah? Coba tulis di bawah deh. Indomie favorit kalian dengan kombinasi-kombinasi yang mungkin mantep ya. Mungkin kayak campur kornet lah, campur itulah. Tiba-tiba aku pengen makan Indomie dah. Oh, by the way. Tadi tuh aku lupa, tahu gak sih? Aku tuh ya, sebelum atau lagi bacain tarot, atau lagi bikin video tuh biasanya aku suka ini tahu nggak? Suka nyemprot-nyemprotin parfum biar relax, biar aku dapat moodnya juga kan, selain pakai lilin dan kristal ini juga gitu. Jadi aku tadi lagi dapat kiriman dari NJO Perfume. Dia parfum premium dari Bali nih. Jadi aku dapat 2. Kayak gini ya tampilannya. Yang pertama di NJO yang manis. Ini kayak manis banget sih. Aku paling suka sama ini ya. Yang kedua ini dia buat laki-laki. Baunya maskulin banget. Kalau yang namanya LG Melo ternyata. Kalau yang perempuan ini, yang buat perempuan ini itu namanya Mela Rosa. Jadi ada apelnya, ada peachnya, ada bourbon vanillanya juga. Ini enak banget sumpah. Aku udah coba naruh di badan aku, di baju aku, dan awetnya lama banget ini. Bunga lotusnya juga berasa banget. Jadi ya gini nih, aku kalau mau recharge ya. Kalau mau recharge tuh aku semprot lagi. Biar wangi gitu loh. Di sini-sini. Enak banget baunya. Enak banget asli. Ini baunya enak banget ini. Kalau yang cowok nih maskulin banget sih. Ini dia kayak citrus, marine, aromatic, balsamic juga. Ini cocok banget sih buat pacar atau buat ayah, kakanda kalian ya. Yang pengen beli bisa ada linknya di bawah, nanti aku tulis. Siapa tahu tertarik. Ini baunya enak banget sih tapi. Aku rekomendasiin yang ini sih buat kalian perempuan ya. Kalau yang cowok yang ini enak banget sih baunya beneran deh. Dan terjangkau juga, dan ini produk lokal ya. Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa tiba-tiba aku bahas parfum? Soalnya kita lagi ngebahas tentang relationship kan. Relationship itu kan manis-manis gitu kan, feminine, masculine. Jadi kayak apa sih nggak jauh-jauh dari parfum kan? Nah, di sini ada Chaos and Conflict pertama ya, Juli Agustus. Lalu kita ada Observer. Enak banget baunya. Enak banget bau. Apa sih gue ngomongnya enak bau banget. Enak banget baunya. Nah, sumpah. Baunya enak banget. Chaos and Conflict, ada Observer. Terus ada Orphan. Oh, ini berkaitan sama yang tadi ya. Kenapa urutannya sama? Coba 33, 49 sama 5. 6, 9 tambah 4 berapa? 13, 4. Ya, ini 5. 3, 4, 5. 6. 3, 4, 5. Enggak. 9 tambah 4 berapa? 13, 4. 4, 5, 6. Sorry. 4, 5, 6. Tapi emang angka 3 mencolok ya. Kenapa nih? Kayaknya memang bulan Juli awal-awal mungkin kamu berhadapan dengan konflik ya.
Karena memang ada penyesuaian di sini, dan bagusnya kalian kan gak langsung buru-buru memutuskan akhirnya seperti apa, tapi lebih kayak yaudah deh kita perhatikan dulu aja. Dan mungkin di bulan Agustus nanti ngerasa ada perasaan ditinggalkan nih, ngerasa kayak dihianatinnya tuh bukan dihianatin karena dia pergi sama yang lain ya, bukan, tapi lebih kayak kok usaha gue nggak sesuai gitu, kenapa gue doang yang berusaha di sini misalnya gitu ya. Lalu dari tarotnya kita ada The Magician. Kalian akan berusaha keras sih, berusaha keras, berupaya keras supaya hubungan kalian tetap baik, tetap bisa ketemu titik terangnya, bisa berkompromi. Lalu ada Knight of Swords. Kalian bakal observer ya, bakal observe nih, memperhatikan pasangan, tapi lumayan cepet juga nih kan, nggak suka sih lama-lama ya, pengen banget segera menyelesaikan permasalahannya apa gitu. Lalu yang ketiga, kita ada Nine of Pentacles. Mungkin nanti yang membuat rada renggang dan rada ngerasa dicuekin adalah karena kamu atau dia itu sibuk sama kerjaannya, membesarkan bisnisnya dia. Dan mungkin juga ini melibatkan anak kalian juga ya. Atau bisa dibilang kalau buat kalian yang belum punya anak, kalian tuh jadi kayak rada egois dikit gitu loh. Karena berperilaku kayak anak kecil dan merasa dirinya yang paling benar. Itu yang bikin chaos juga sih. Dan selain itu mungkin masing-masing dari kalian memang punya masalah pribadi dengan keluarga gitu loh. Karena di sini ada healing family issue ya. Ini membuat kalian ngerasa diabaikan, tapi sebenarnya enggak. Karena ada sesuatu yang lebih penting yang harus dia dahulukan terlebih dahulu gitu. Yang harus dia prioritaskan dulu. Dan sama ada let go of control issue, udah jelas banget sih. Kamu Sagittarius jangan selalu berusaha untuk mengontrol setiap situasi ya. Apalagi kan setiap individu itu kayak beda-beda. Jangan disamakan. Jangan menurut kamu, ya ampun gini doang, harusnya kan gini, harusnya kan gitu. Ya kan tiap orang beda. Harus bisa mengerti ya, Sagittarius. Lalu kita masuk ke September Oktobernya. Ada Talisman. Lalu ada Deep Freeze. Ada Balancing Act ya. Oke. Setidaknya dari sini masuk ke September Oktober kamu akan lebih tahu sih polanya dia seperti apa, pola berantemnya kalian seperti apa, dan akan lebih mantep dan lebih tahu apa yang harus dilakukan di sini ya. Tapi habis itu mungkin akan ada masa dimana kamu dan dia tuh kayak rada tidur gitu. Bukan berarti putus atau kayak gimana, cuman lebih redup aja gitu, lebih intensitasnya menurun di sini. Terutama memang karena di bulan Oktober ada sesuatu yang sedang kalian seimbangkan lagi di sini, ya kan? Kayak ada yang kalian usahakan lagi biar bisa menyeimbangkan mungkin kesibukan masing-masing atau tujuan masing-masing dari hubungan ini seperti apa, kayak gitu. Banyak yang mungkin setelah kalian mumet gitu ya sama urusan tadi masing-masing ini, kalian tuh memilih untuk gak terlalu banyak ngomong, gak sesering dulu awalnya telepon tiap hari mungkin. Ini gak apa-apa kalau memang dibutuhkan untuk kayak menenangkan diri gitu ya, ngurusin masalah-masalahnya dulu di sini. 9 tambah 4, kok lagi ya, sama ya. Tuh lihat gak sih, 49 dua kali muncul. 49, 13 ya, angka 13 nih penting juga nih. 4 atau 8 atau 2 nih. Lalu kita ke tarotnya juga. Aku tuh suka banget ya koleksi lilin. Pengen banget deh tahu kayak lilin yang lain kayak gimana. Kamu punya rekomendasi lilin gak sih? Oke, untuk tarotnya ya, September, Oktober. Oh, ada Two of Cups. Oh, bagus ya. Ini nih, karena kesulitan dan tantangan yang tadi ada di bulan Juli Agustus, ini membuat kalian malah makin erat hubungannya ya. Makin nggak sia-sia lah. Konflik-konflik itu malah memperkuat kalian. Nah kan, makin serius sih hubungan kalian. Walaupun lagi ada kesibukan masing-masing dan cenderung nggak segitu intens ya, tapi justru malah kalian makin serius nih satu sama lain nih. September Oktober ini. Aduh.
Mungkin banyak yang ke pemuka agama untuk kayak meresmikan atau menyeriuskan ini, ya kan? Tambah Knight of Wands juga nih. Nanti rada on off sih, rada anget ayam gitu ya nanti di menjelang bulan Oktober atau di bulan Oktober ini tuh. Jadi kayak ada keinginan untuk menyimbangkan antara kehidupan pribadi dengan relationship kalian, cuman keadaannya rada-rada sulit ya. Jadi kayak nanti ada nanti enggak gitu. Wajar sih. Lalu kita ada passion, ya passionnya masih ada ya. Keinginan untuk bersama masih kuat banget ya, bagus dong. Lalu ada keep an open mind. Coba pikirannya itu dibuka, hatinya dibuka ya, untuk bisa menerima kekurangan satu sama lain. Sama chemistry juga makin ada ya, makin besar nih. Walaupun on off, tapi tetap cintanya nggak padam sih nih yang aku lihat. Oke. Sekarang kita masuk ke bulan November, Desember. Oh, langsung ada The Thinking Woman. Kenapa sih kalian mikir-mikir mulu? Ada Strength. Oh, kayaknya kalian sedang berpikir kayak apakah dia yang satu-satunya? Apakah is he the one? Is she the one? Gitu kan? Apakah dia jodoh aku? Dan itu membuat kalian kayak cukup berpikir keras ya. Kayak apakah aku harus memberikan kesempatan ke orang lain lagi? Ataukah yaudahlah, sudah terbukti kok kalau dia yang terbaik, kenapa harus cari lagi yang lain gitu. Dan ini setelah kalian pikir, apapun yang kalian putuskan, itu kalian akan sangat kuat sama prinsip kalian. Strength ya. Ada angka 11 lagi sini. 5 juga. Lalu kita ada patience. Di akhir tahun kita ada kartu patience nih. Kesabaran. Kenapa? Sabar-sabar kenapa ini Sagittarius? Ada yang akhirnya pindah ya. Pindah pulau. Nggak bisa ketemu atau pindah negara. Bisa juga. Di sini ada Five of Cups. Ya nih, kalian kayak menimbang-nimbang baik buruknya gitu loh. Dan sebenarnya lebih ketika kalian mikir ini ya, ketika ini kejadian, kamu tuh terlalu fokus sama hal yang buruk-buruknya doang gitu. Padahal kalau kamu perhatikan, kamu juga nggak sempurna loh Sagittarius. Kenapa menuntut yang sempurna coba, ya kan? Lalu di sini kita ada Nine of Cups, tapi pada akhirnya sih ya semuanya berjalan sesuai keinginan kamu, sesuai harapan kamu, ya. Kemudian bakal banyak pesta sih mungkin, minum-minum atau kayak me time. Couple time berdua aja sama The Star. Oke. Kesabaran kamu tuh tidak sia-sia kok beneran, karena kesabaran kamu ini memang gak langsung kelihatan di akhir tahun ya, cuman kesabaran kamu ini terjadi karena mungkin kalian atau masing-masing dari kalian atau salah satu dari kalian sedang mengejar mimpi, atau selain itu kesabaran kalian tuh sebenarnya sedang OTW menuju ini, tau gak sih, pencapaian mimpi kalian gitu. Jadi sabar aja, semuanya tuh sedang bergerak untuk kebaikan kamu gitu. Alam semesta tidak akan pernah mengkhianati kamu. Makanya worth waiting for. Semuanya itu sangat-sangat worth it ya. Berharga untuk ditunggu. Nggak ada yang sia-sia. Reconciliation. Mungkin ada ya. Beberapa dari kalian, orang dari masa lalu itu balik lagi. Ini kalian mesti kuat-kuatin nih. Ini mungkin ya menjadi penyebab kalian mikir tadi itu. Udah gitu orang dari masa lalu yang hadir ini juga ternyata kalau dipikir-pikir kualitasnya untuk beberapa hal lebih baik daripada orang ini. Ya kan, bingung gak lo? Bingung gak lo? Ya kan, ini kayaknya memang orang lama sih ini balik lagi nih. Kan bingung loh. Bingung banget. Kayak gitu ya, itu untuk karir. Kok karir lagi? Untuk untuk percintaan. Untuk percintaan dan relationship kalian. Lalu aku mau ke karir keuangan ya. Kita ke karir keuangan finally. Kita ke karir keuangan. Sagittarius ya, dari bulan Juli sampai akhir tahun nih. Oke, karir keuangan bulan Juli sampai akhir tahun untuk para Sagittarius tercinta. Kita punya, come to the age. Oke, Juli Agustus nih kayaknya ada tantangan yang hadir kehidupan kamu. Dan yang bisa kamu lakukan adalah ambil kesempatan itu. Memang rada berubah ya. Karir keuangan tuh kayak muncul nih. Udah muncul anginnya. Rada berbeda daripada sebelumnya. Kayak arah mata angin tuh udah mulai berubah. Dan memang ini bukan sesuatu yang familiar buat kamu. Jadi memang masih baru dan menantang buat kamu. Tapi saran yang bisa aku kasih adalah go get it,
Ambil kesempatan itu, ambil resiko itu, walaupun nanti ada kecenderungan, ya ampun, kesalahan yang sama terulang lagi. Ya ampun, masalahnya kok nggak jauh-jauh. Padahal ini hal yang baru, belum pernah kamu lakukan, tapi ternyata polanya masih sama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ambil ini sebagai pelajaran ya. Kesempatan ini baik untuk kamu belajar, gitu. Kesulitan yang ada ini baik banget buat kamu belajar. Lalu kita ada, ya. Kayaknya memang sulit ya, terulang-ulang lagi nih polanya. Cuman percayalah, kesempatan yang kalian ambil ini tuh bibitnya luar biasa tuh. Lihat, dia langsung hamil. Ini ngomong tentang kesuburan. Mungkin 9 bulan lagi setelah bulan Juli ya, di awal tahun baru kelihatan di Maret 2023 bisa juga. Ada Nine of Pentacles. Nah, mungkin akan ada masalah yang kamu akan diganggu dengan masalah yang sama atau dengan orang yang sama. Tapi dengan kartu Nine of Pentacles ini ngasih tahu nih, kamu diminta untuk yaudahlah, you do you, lakukan apa aja yang menurut kamu benar, yang menurut kamu tuh paling pas buat kamu. Karena ini kehidupan kamu gitu loh. Bodoh amat dia orang lain ngomong apa. Ini kan kehidupan kamu, uang-uang kamu, usaha-usaha kamu kan. Ini akan baik nih, bagus ke depannya nih. Kalau kamu punya prinsip seperti ini ya. Secara angka kita punya 9, ini 9 juga. Ada angka 3, nih 3 juga. Ini 10 ya, jangan-jangan 10 nih bawahnya nih. Kita lihat. Oh kan, aduh anjir merinding, gue merinding. Di ujung jariku merinding banget. Merinding. Ini 9, 3, 10. Tadi kayak aku bilang awas jangan-jangan 10 beneran 10, astaga. Iya, Juli Agustus rezeki kamu bakal banyak banget, terutama di akhir-akhir Agustus. Walaupun memang ada masalah yang terulang lagi, cuman aman lah ya kalau setimpal sama uangnya ini, ya nggak sih gengs, mantap banget, astaga. Ini rezeki kamu luar biasa sih, uangnya banyak ini mah, uangnya banyak ini, itu kan Meg, bakal banyak banget cara kamu untuk kayak dapetin duit, banyak aja tangan-tangan yang menolong kamu gitu loh, aduh ngiri pisan. Kemudian kita masuk ke mana ya? September Oktober ya. Ke September Oktober untuk Sagittarius, karir dan keuangan. Kita punya storm warning. Baru gak seneng-seneng ya. Kayaknya akan ada ini nih masalah yang mungkin sebenarnya udah kamu bisa prediksi ya. Kemudian ada Magician, tapi nggak usah khawatir. Kamu itu adalah si Magician ini. Aku setiap lihat kartu ini ya, keinget Gandalf tuh gak sih? Yang di Harry Potter. Jadi kan dia seorang magician ya, atau apa sih, penyihir yang handal gitu, yang punya pengalaman luar biasa, yang bisa menguasai banyak keahlian gitu kan. Tapi walaupun dia memang punya banyak keahlian, itu tidak membuat dia sombong, karena di sini ada mirror nih. Mirror adalah lambang untuk merefleksikan diri. Jadi pada akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah ini karena memang kamu mampu. Tapi juga kamu jangan lupa untuk terus kayak refleksi di sini. Apa yang salah? What went wrong? Apa yang berhasil? Apa yang perlu dipertahankan? Tetap humble ya, Sagittarius. Nah kan, ujung-ujungnya setiap ada masalah, menang lagi. Victory, kemenangan. Itu tema kamu sih, kemenangan, rezeki. Rezeki yang menang. Kemenangan, ngomong tentang kemenangan dan rezeki kamu yang banyak nih ya. Kamu akan memenangkan sesuatu sih di bulan Oktober nih. Tahun 2022 ini memang kayaknya bagus banget buat kamu ya, Sagittarius nih. Terutama setelah bulan Juni. Lalu kita ada Queen of Swords. Nah, tadi yang nyambung. Dalam menyelesaikan masalah tadi, kamu harus menggunakan otak ya. Jangan pakai hati, banyakin otak kamu dan singkirkan hati kamu dulu tuh. Makanya dipenjarain dulu. Pakai logika, jangan ragu untuk ngekat sesuatu yang itu kan teman aku. Ya teman kamu kalau toksik ngapain temenin, bro? Buang aja. Apalagi menyebabkan badai segede gaban gitu kan. Lalu kita punya Seven of Pentacles. Lagi-lagi ngomong tentang kesabaran ya. Tapi ini bagus, kita ngomongin uang. Ini keluar lagi uang. Jadi mungkin memang ada yang menang, tapi ada juga yang kamu tanam. Makanya aku bilang ini jadi bulan-bulan, kayak 6 bulan terakhir ini sampai akhir tahun jadi bulan-bulan manifestasi yang bagus buat kamu Sagittarius. Jadi banyak yang netes, tapi banyak juga yang kamu tanam. Ingat nggak? Ada yang kamu tanam. Ada yang netes, ada yang netes lagi, tanam lagi gitu. Jadi memang ini kayak bergelora cepet gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang kamu tanam, ada yang berhasil lagi. Wah gila sih. Jangan lupa untuk berbagi ya. Sabar juga, berusaha sabar dan fokus aja sama apa yang bisa kamu lakukan gitu Sagittarius ya. Semuanya nggak kelihatan dalam satu malam memang.
Tapi bagus loh, ini bibitnya banyak. Oh kan, Wheel of Fortune lagi. Keberuntungan masih menyertai kamu ya nak ya. Jadi kayak seburuk-buruk, aduh tumpah semua. Seburuk-buruknya gitu, kamu ngerasa aduh kok lagi kurang. Tapi itu masih tetap bagus. Setiap lagi kurang selalu naik lagi, selalu naik lagi. Gitu loh. Keberuntungan masih memihak padamu. Lalu kita ada move on ya kan. Terus bergulir, lihat nggak sini kayak rodanya terus bergulir, anginnya terus bergulir, menggiring, membawa kamu ke tempat yang lebih baik gitu. Aduh Sagittarius, ngiri banget. Mantap banget deh. Kita masuk ke bulan masuk ke bulan November Desember untuk karir keuangan Sagittarius ya. Kita ada goblins. Percaya dirilah ya. Percaya dirilah di sini. Sebentar, angka ada 10 lagi, ada 8 sama 7, ada 5 di sini. Banyak angka 10 ya. Ngomongin tentang completion atau kayak memenuhi gitu, selesai, komplit. Ada goblins, ayo pede. Kadang kamu tuh nggak percaya diri sama kemampuan diri sendiri ya, Sagittarius tuh. Ngerasa kayak, aduh this is too good to be true, kayak aku nggak pantas dapetin ini deh. No, kamu ada di posisi ini karena memang kamu pantas ya. Ini nyambung sama love life kamu tadi. Love life atau di general aku lupa. Ada 6, ada 7 juga. Jadi memang ini bukan sesuatu yang sulit buat kamu ya. Karir keuangan November Desember nih ada aja sih PR-nya kan. Tapi ya di situ-situ aja kok. Cuma mungkin lebih detail aja ya. Jadi ya yang bisa menyelamatkan kamu sendiri ya dari kamu sendiri di sini. Tapi nggak masalah kok. Beneran ini bagus peruntungannya ya. Kamu tetap bisa menghibur diri kamu sendiri walaupun lagi sulit dan kayak terjebak di sini, tapi One Round Circles ini maksudnya kamu akan melakukan hal-hal yang sudah kamu kuasai gitu. Nggak harus keliling lapangan, udah bisa diem aja, berhasil ya. Tapi memang agak sedikit sibuk ya di akhir tahun, di bulan Desember, karena banyak banget paperwork yang harus kamu kerjakan. Lalu kita punya strength ya. Ini memperkuat kamu punya mental juga ini. Kamu cuma bisa percaya sama diri sendiri ya. Kalau kamu harus sombong-sombong dikit, pamer-pamer dikit, lakukanlah kalau memang itu bisa memperbaiki self-esteem atau rasa kepercayaan diri kamu ya. Ada Two of Wands. Ya nih, banyak dari kalian yang dari rumah aja itu udah bisa merencanakan bagaimana kamu mendapatkan uang gitu. Karena menurut kamu ini gampang, mudah bagi kamu. Bahkan gak usah lari-lari keliling lapangan, gak usah kayak turun terjun ke lapangan. Kamu langsung bisa tahu nih apa harus dilakukan sambil duduk aja diam dalam rumah. Bagus ya. Luar biasa. Dan ini juga artinya ketika kamu memang lagi banyak di rumah, nggak gitu sibuk di lapangan, coba itu kamu rencanakan 2023 gimana? Ayo, rencanakan dengan baik. Sama The Fool, nice. Akhir tahun akan ada sesuatu yang baru yang kamu mulai nih, ya. Pas banget nih, akhir tahun, aka awal tahun. Ada sesuatu yang baru yang kamu mulai, project baru kah? Kerjaan baru, dan aku lihat sini ada kristal ya. Ini bagus ini. Mendatangkan energi baik, mendatangkan rezeki baru yang baik nih. Dan ada cahaya dari matahari juga. Jadi kayak dia kan sumber-sumber ini banyak nih. Wah, banyak sih nih Sagittarius. Luar biasa ini. Komunikasi. Semakin banyak komunikasi yang kamu lakukan, makin banyak juga tangan-tangan dan tantangan sih. Makin banyak tangan-tangan yang akan membantu. Makin banyak juga perhatian yang akan datang ke kamu. Kayak gitu. Nah, sekarang ini sangat bagus ya buat kalian yang memang bekerjanya itu di bidang entertainment atau di bidang mass communication. Ini makin bagus nih ke belakangnya nih. Bagus malah. Memperluas bisnis kamu dengan banyak komunikasi sih memang. Lewat internet atau macam-macam ya. Dari mulut ke mulut. Dari hati ke hati, dari orang ke orang. Sekarang kita masuk ke pesan buat kalian Sagittarius ya. Advice. Pertama kita ada conclusions are within reach. Kesimpulan akan segera ada nih. Kesimpulan apa nih? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan kamu. Kamu pengen tahu kan akhirnya seperti apa? 2022 ini akan kejawab. Lalu ada luck is on your side. Nah kan ngomong tentang Sagittarius. Desember nih banyak yang bagus nih di ulang tahun kalian ya. November, Desember. Keberuntungan masih menyertai kamu ya. Apalagi ketika di awal bulan di New Moon Sagittarius kan berarti November setelah tanggal 15-an ya. Ini saat-saatnya kamu memanifestasikan apa nih, akhir tahun mau seperti apa. Apapun yang kamu pikirkan, manifestasikan itu kemungkinan besar. Insya Allah niscaya terjadi sih. Sama yang ketiga ada you are good enough.
Kamu ini lebih dari cukup ya. Ayo, siapa yang mikir dirinya nggak cukup, dirinya nggak indah? Ayo, self esteem kamu mana nih Sagittarius yang biasa? Lalu kita ada abundance, gila uang kamu banyak ya. Bener-bener kayak berlimpah. Berlimpah ruah gitu loh. Rezeki berlimpah ruah. Kemenangan yang berlimpah gitu loh. Ya kan, dia bilang being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance. When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Jadi kayak ini rahasia kalau kamu pengen dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Kamu jangan ngerasa pengen punya, tapi act as if atau bertingkah seperti sudah punya uang. Jadi kamu akan menghasilkan atau menarik uang yang lebih banyak gitu loh. Aduh. Sulit. Di tanganku nyangkut. Lalu yang selanjutnya, anjay, ada is, tapi aku nggak mengambil itu. Atau gampang ya, is itu komentar mudah. Loss. Sometimes you learn to offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Ini pengingat nih ya. Kadang untuk mengerti apa yang kita punya, kita tuh kehilangan dulu gitu. Nah, mungkin tadi ya di awal tadi ngomongin tentang ngomongin tentang rasa kehilangan tadi itu. Mungkin dari kehilangan itulah kamu lebih bisa menghargai apa yang kamu punya. Semoga nggak benar-benar kehilangan sesuatu yang penting ya. Tapi sebelum ini terjadi, semoga kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau itu kejadian nggak gitu damage-nya gede buat kamu. Sama yang terakhir sebelum kita akhiri, kita punya failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Oh, mungkin ada hubungannya sama kesalahan yang kamu buat ya. Percayalah bahwa kesalahan yang kamu punya itu adalah cara kamu untuk belajar. Kalau kalian ikutin dari awal, kayaknya aku pernah mention ini deh tadi di awal. Ingat gak sih aku bilang, ini kesempatan kamu untuk belajar. Dan beneran terjadi nih, keluar kartunya. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka cara aku bacain kalian dan suka sama kartu-kartuku juga ya, dan kalian pengen aku bacain masalah kalian, bisa langsung aja kita booking private reading khusus kamu dan aku ya, one on one. Bisa langsung DM aja Instagram aku @dextratarot, ada di description box di bawah atau ada di bio juga, semuanya ada tulisannya ya. Terus juga jangan lupa yang belum follow TikTok, please follow. Aku suka live di sana. Yang mau pengen baca gratisan, iseng-iseng boleh datang aja. Terus kalau kalian punya ide, please komen aja di bawah atau langsung DM aja, Kak, bacain tentang topik-topik ini gitu. Terus aku penasaran ya, aku pengen naikin views aku kan, supaya bisa menyentuh lebih banyak orang biar bisa nonton semuanya ini. Dan supaya aku dapat cuan lebih banyak sih, nggak bohong. Aku dapat uang tuh dari sini. Aku pengen tahu sih sebenarnya kalian tuh lebih suka yang kayak general reading atau kayak zodiak kayak gini sih. Tolong please komen di bawah ya biar aku tahu juga. Oke, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Sagittarius. Stay safe.